Uh, pada kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi dari persamaan diferensial orde 2. Nah, pada kondisi tertentu, kita dapat menggunakan persamaan diferensial orde 2 ini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan hal tersebut. Sebagai contohnya itu adalah isolasi teredam. Apabila pada pegas dikaitkan sebuah massa dan benda tersebut dilepaskan, maka akan melakukan gerak harmonik. Dalam kondisi nyata, benda tersebut lama-kelamaan akan berhenti. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena akibat adanya hambatan. Sebagai contohnya adalah hambatan udara. Nah, gambarannya itu seperti ini. Dimana pada saat kondisi awal itu M0 dilepaskan, maka akan akan berpindah sejauh M1. Nah, gaya pemulihnya ini dipengaruhi oleh gaya hambatan untuk kembali ke atas dan juga gaya pegas itu sendiri untuk kembali ke titik asalnya. Nah, kondisi inilah disamakan dengan osilasi teredam. Osilasi teredam ini diakibatkan oleh gaya hambatan yang ada dalam sini, sehingga disebut osilasi teredam. Nah, dari gambar ini, maka akan kita peroleh gaya-gaya yang bekerja pada gambar tersebut, di mana gaya yang bekerja tersebut sama F sama dengan minus Fp dikurang Fh. Seperti kita ketahui bahwa Fh itu merupakan minus B dikali P, dan Fp itu sama dengan minus K dikali Y. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, F itu sama dengan M dikali A, sehingga persamaan pada gaya-gaya yang bekerja pada gambar itu kita peroleh menjadi M dikali A sama dengan minus KY dikurang BP. Kita ubah ke persamaan bentuk homogen, yaitu I sama dengan 0, maka akan diperoleh MA ditambah KY tambah BP sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa A itu merupakan turunan kedua dari Y, dan P itu sama dengan turunan pertama dari Y, atau jarak atau perpindahan dari benda tersebut tadi dari titik M0 ke M1. Maka ini kita ubah persamaannya menjadi M Y double aksen ditambah B Y aksen plus KY sama dengan 0. Nah, ini hampir mirip dengan persamaan diferensial homogen yang sudah kita pelajari. Nah, karena persamaan diferensial orde 2 ini nilai koefisien atau nilai dari Y double aksen itu sama dengan 1, maka kita harus membagi setiap persamaan ini dengan M, sehingga diperoleh persamaan Y double aksen ditambah B plus M, Y double aksen Y aksen ditambah K per M sama dengan 0. Nah, dengan kita ketahui tadi, kita rumuskan bahwa FH itu sama dengan gaya hambatan, dan FP itu sama dengan gaya pegas, dan juga Y itu sama dengan perpanjangan pegas, dan K sama dengan konstanta pegas, B sama dengan konstanta hambatan, M sama dengan massa benda, dan A sama dengan percepatan gravitasi. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola besi bermassa 10 kg, berarti M-nya sama dengan 10 kg, dikaitkan sehingga meregangkan pegas sejauh 1 meter. Berarti pertambahan panjangnya itu sama dengan Y-nya sama dengan 1 meter. Dan mempunyai redaman sebesar 5 kg per second, berarti nilai B-nya sama dengan 5 kg per second. Jika pada kondisi awal pegas ditarik ke bawah sejauh 0,25 meter, berarti pada saat pada waktu Y sama dengan pada waktu T sama dengan 0, maka Y itu bertambah panjang sebanyak 0,25 meter. Nah, untuk mencari persamaan ini, kita menggunakan osilasi teredam, di mana persamaan tadi kita peroleh demikian. Dari persamaan isolasi teredam, kita ketahui bahwa MY double aksen ditambah BY aksen ditambah KY sama dengan 0. Nah, kita substitusikan setiap nilai yang ada atau yang sudah kita peroleh sebelumnya. Sehingga 10Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 10Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 ini, kita menggunakan persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristiknya itu 10 lambda ditambah 5 lambda ditambah 10. Nah, sebelum lanjut, kita kan belum tahu bahwa persamaan isolasi teredam ini termasuk persamaan isolasi teredam seperti apa sih? Nah, untuk mencari hal tersebut, kita dapat menggunakan diskriminan. Nah, jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka persamaan
isolasi teredam itu merupakan persamaan isolasi teredam yang kurang teredam, di mana rumus dari diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, maka akan diperoleh nilai D sama dengan minus 375. Maka isolasi termasuk isolasi kurang teredam. Nah, gambaran dari isolasi kurang teredam ini adalah sebagai berikut. Nah, di mana pengurangan isolasinya itu sebenarnya tidak terlalu terlihat, semakin lama semakin kecil, namun pada waktu T menuju tak hingga itu akan menghasilkan nilai Y sama dengan 0 atau isolasi tersebut berhenti. Nah, kita cari dulu seperti apa sih besar lambdanya. Nah, dari sini lambdanya kita peroleh sebesar minus 1/4 plus minus 19I per 20. Berarti ini termasuk persamaan diferensial order 2 tipe dari akar-akarnya yang berbentuk bilangan kompleks. Sehingga solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat minus 1/4T dikali C1 cos 19 per 20T ditambah C2 sin 19 per 20T, di mana minus 1/4 ini merupakan nilai dari A-nya dan 19 per 20 ini merupakan nilai B-nya. Nah, kan kita ketahui bahwa pada kondisi awal atau T sama dengan 0 itu panjang dari pegas tersebut itu sama dengan 0,5, sehingga berlaku persamaan pada saat Y sama dengan Y di titik T sama dengan 0 itu sama dengan 0,25, maka akan diperoleh nilai C1 sama dengan 0,25. Nah, begitu juga dengan untuk Y aksen pada saat T sama dengan 0 itu kita peroleh nilai C sama dengan 0,07. Sehingga persamaan khusus dari solusi umum yang kita peroleh itu sama dengan E pangkat minus 1/4T dikali 0,25 cos 19 per 20T ditambah 0,07 sin 19 per 20T. 0,25 ini merupakan nilai dari C1-nya, 0,07 ini merupakan nilai C2-nya. Nah, demikianlah untuk salah satu contoh pengaplikasian dari persamaan diferensial order 2. Terima kasih.